Halo guys, ini kita review sekarang nih. Dulu saya sudah saya punya berapa tahun yang lalu lah, 2 atau 3 tahun yang lalu. Sudah patah, cukup lama sih. Sudah saya coba, mungkin kalau Anda lihat ada videonya di YouTube-nya Agus Robert. Saya pakai ini tuh, bangkuan rambutan kalau nggak salah. Nah sekarang saya dapat unit yang masih fresh, baru, belum pernah dipakai nebang, tapi sudah dicoba mesin. Ini mesin stok lama ya, jadi Makita DCS 9000 ini sama dengan produknya Dolmar PS 9000 ya, jadi Dolmar dibeli sama Makita ya. Tetapi Makita hanya memakai kayaknya 5 atau 6 tipe saja dari Dolmar ini, 4 atau 5 gitu ya. Jadi termasuk yang DCS 9000, lalu yang 7300, 73 berapa gitu ya, lupa. Terus yang tipe 5 berapa sama 4 berapa gitu. Makita masuk ke Indonesia tetapi tidak dibarengi dengan spare partnya, itu yang kelemahannya. Termasuk ini model tahun 94 DCS 9000. Sekarang sudah ada yang terbarunya 9010 ya. Cuma yang 9010 tidak masuk. Sekarang saya jelaskan kenapa, apa spek dan kelebihan dan kekurangannya ya. Ini Makita kelas 90 cc ya. Cc-nya 90. Tapi pistonnya cukup kecil, 52 mili ya. Jadi stroke-nya panjang ini. Jadi ini mesin yang bermain di kategori torsi. Dan sangat berat. Mesin 90 cc yang cukup berat. Bahkan lebih berat daripada MS 660 steel ya. Dan 90 cc tidak ada tombol dekompresinya. Artinya murni narik dari sini, dan ini sangat berat. Kompresinya pun sangat berat. Jadi walaupun masih bisa, tapi kalau ada sedikit modif, waduh payah nariknya mesinnya. DCS 9000. Lalu kelebihannya apa? Kelebihannya karena dia bermain torsi, maka mesin kayak gini cocoknya buat kegiatan belah ya. Karena dia tidak membutuhkan speed. Lalu itu doang sih kelebihannya. Sama kokoh lah. Kalau kualitas bahan jos ini, steel Husqvarna lewat kalau untuk kualitas bahannya. Bahannya sangat bagus, tebal-tebal, makanya berat. Lalu untuk kelemahannya yang terbesar adalah di recoil, ada di CDI. CDI-nya mudah rusak, entah karena tidak tahan panas atau apa ya, tapi CDI-nya cepat rusak. Hampir semua mesin tipe Dolmar atau yang Dolmar 9000 atau yang DCS 9000 ini, kerusakan pertama di CDI. Ya, CDI-nya kurang bagus. Makanya dikeluarkan versi terbaru 9010. Sudah ada perbaikan. Dan ini CDI-nya, speed mesin ini hanya 11.000.
11.000 RPM ya. Jadi bisa dikatakan cukup lambat RPM. Tetapi dengan tekanan beban juga hampir sama, sekitar 10 ribuan. Artinya dia bermain di lambat, tapi istilahnya tenaga tronton ini. Lalu perbaruan dari CDI yang 9010, nah itu dia sudah mencapai speed yang cukup bagus di 13 ribuan. Itu yang 9010 ya, sudah ada perbaikan. Karena sudah banyak komplain yang pemakai ini kerusakan di CDI. Ini. Lalu gimana soundnya ya, kita cek aja. Modelnya ya masih lama, dicok. Dan tidak ada tombol kompresi. Dan ini cukup berat. Nah. Iya. Dan satu, kenapa dia cocok buat belah? Olinya itu sangat lancar, sangat banyak. Buka sedikit aja, itu sudah muncrat-muncrat olinya. Apalagi kalau bukan besar. Jadi kayak mesin seperti ini masih oke untuk dikasih bar 50 inci ke atas, masih bisa. Karena dia bermain di torsi, jadi ya mainnya lambat, yang penting bisa buat motong. Sangat powerful, artinya torsinya tinggi. Nah ini belum pernah saya buat motong karena permasalahannya tidak ada spare partnya. Bahkan di online pun di dunia ini sudah nggak ada spare partnya. Jadi kalau mau pakai kanibal. Tapi permasalahan yang terbesarnya karena CDI-nya jelek dan tidak ada persamaan dengan tipe lain lagi. Ini yang model. Nah, apalagi yang model yang udah saya pakai ini sudah cuma sedikit modifikasi, tapi implikasinya menyusahkan sendiri. Apa? Kompresinya gila ini. Baru naik sebentar sudah meledak, jedat. Aduh. Tangan ini bengkak ini sama ini. Makanya kalau mau nyalakan ini harus pakai sarung tangan ini. Sudah sakit tangan saya nyalakan dia ini. Mungkin ininya juga harus diganti. Kita lihat ya. Cuk. Nah, ini kalau belum nyala enteng, tapi kalau udah nyala sekali, aduh, bener-bener nih. Aduh ini nih. Tuh kan. Tidak langsung dah.
Edan. Mesin ini kalau buat kesahagiaan tebang nggak cocok dah, yakin nggak cocok. Sangat lelah, sangat lelah. Apalagi kalau nebangnya pohonnya pohon-pohon masih kecil-kecil, aduh, capek bawa ini. Lebih karena ya itu, ininya berat, cepat rusak. Dan kalau kita mau main speed, kecepatan kita nggak dapat di sini. Nah kalau kita di satu lokasi diam, kita buat belah, apalagi buat pakai alat milling, nah ini cocok, ini enak. Karena mesin RPM rendah itu sangat tahan panas, apalagi kalau olinya bagus. Ya inilah Makita DCS 9000 92 cc RPM rendah ya. Cocok buat kegiatan belah. Kalau Anda tanya harga, Anda tidak akan mendapatkan harga baru masalahnya di sini. Karena ya kalau Anda bisa dapat stok-stok lama ya harganya ya tidak terlalu mahal lah harusnya. Karena ya itu tadi, tidak ada spare part dan punya kelemahan yang cukup besar di CDI. Kalau Anda bisa dapat yang 9010, nah itu cukup bagus lah. Itu mungkin masih jadi pilihan yang baik. Tapi ya itu, kalau Anda hanya buat bekerja, saya yakin istilahnya tidak worth it lah membeli Makita buat bekerja. Karena apa? Tidak ada spare part. Anda beli belum balik modal udah rusak mesinnya. Makanya kayak yang ini yang baru ini, nah ini paling ya saya pakai hanya buat nyalakan dan tes potong saja, buat senang-senang, cukup hanya buat koleksi saja. Oke, itu tentang Makita DCS 9000. Silahkan kalau Anda punya atau mau cari ya bisa kontak-kontak saya. Anda sudah punya, mau jual ya boleh kontak-kontak saya. Oke, makasih sudah menonton.